Baru 45 hari coy. Baru 45 hari menjabat. Di tanggal 22 Juli 2026 kita dikabarkan dengan pengumuman langsung dari Bu Nanik SD yang katanya beliau resmi mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kapan terakhir kali kita ngomongin soal NBG? Baru kemarin Bang Rio ya. Stop. Enggak, tapi kan gue gak yang secara langsung gitu ngebahas ya gak sih. Poinnya kemarin itu kita concern terhadap bagaimana beberapa kondisi-kondisi sekolah di Indonesia gitu. Nah sekarang kita bakal kembali lagi fokus buat ngobrolin soal our favorite program yang sering dibicarakan sama Andrew JNM, sama siapapun yang jadi YouTuber komentari dan mungkin gue juga gitu. Ini kabar yang sangat amat menggemparkan karena belum setahun, belum 2 bulan ya, baru 45 hari Bu Nanik mengumumkan kalau misalkan dia akan mengundurkan diri sebagai Kepala BGN dan ini katanya udah secara resmi. Dan yang lebih menariknya lagi adalah pengumuman ini nggak lu dapetin lewat press conference resmi. Kagak lu dapetin lewat media nasional, tapi lewat status Facebook dari Bu Nanik sendiri. Ini kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kayak ini karena spekulasi sangat amat beredar ya luas gitu di kolom komentar yang ngebahas soal postingan ini. Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue your favorite Uncle Omre. Jujur waktu pertama kali gue tahu ini informasinya itu dari Instagram postingannya New Dots. Tapi kalau cek di Twitter, di Facebook itu udah banyak banget yang ngabarin. Bahkan kalau misalkan lu lihat dari beberapa media nasional seperti Metro TV ini udah dibuatin pengumumannya secara audiovisual, berita dan juga informasinya. Pemirsa, Nani Sdeang mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi Nani Sdeang disebut sudah minta izin kepada Presiden Prabowo Subianto atas alasan kesehatan. Dan dalam keterangan resmi melalui akun Facebooknya, Nani Sdeang menuliskan alasan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Nanti kita bakal baca bareng-bareng ya. Cuma yang jelas ini poin utamanya adalah beliau katanya mundur ya dari jabatannya karena pengen fokus untuk perawatan kesehatan di luar negeri katanya. Cuman beberapa orang-orang di kolom komentar langsung pada berspekulasi ya kalau misalnya ada alasan lain gitu. But gue di sini cuma bakal ngasih lu semua gitu bagaimana informasi yang udah valid ataupun yang udah langsung dikemukakan sama orang yang bersangkutannya sendiri. Nani Sdeang mengaku akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri untuk memperoleh second opinion atas kondisi kesehatannya. Nani Sdeang menyampaikan bahwa keputusannya sudah disampaikan langsung pada Presiden Prabowo Subianto. Dan menurutnya Presiden memahami kondisinya dan menyetujui pengunduran diri sebagai Kepala BGN. Meski mundur dari jabatannya, Nani Sdeang mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk ikut mengawasi jalannya BGN. Yos, jadi berasakan doxili langsung dari Facebook. Lagi-lagi Facebook gokil. Facebook emang terbaik ya. Berita segempar ini pun berasal dari Facebook, Jer. Terutama lewat akunnya Bu Nanik ya, beliau bilang langsung dengan berat hati, akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di LN luar negeri. Untuk jantung saya rencananya hari ini di hari Rabu tanggal 22 Juli saya berangkat. Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju. Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf, sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya. Presiden menyetujuinya, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan Presiden akan membentuk Dewan Pengawas di mana saya disuruh menjadi ketua Dewan Pengawasnya. Kalau mencereweti kayaknya masih bisa, yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang. Sumpah trauma akut. Waduh, kenapa tuh? Kenapa tuh Bu? Sampai trauma. Saya tetap berjuang dan mendukung Pak Presiden yang saat ini sangat keras berupaya memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. 15 tahun ikut beliau, saya tahu persis program BG bukan untuk tujuan politis seperti yang dituduhkan orang, tapi sebagai program untuk benar-benar intervensi gizi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi emas dan juga untuk menjaga kesehatan mereka. Kalau untuk tujuan politis, yang sekarang mayoritas penerima manfaat kan anak-anak balita sampai SD. 3 tahun lagi, tahun 2029, mereka belum nyoblos. Jadi kalau ada yang bilang 82 juta penerima manfaat itu untuk pemilu 2029, meneruskan pemikiran itu agar kita bersama-sama bisa menerima program MBG sebagai program mulia untuk memperbaiki masa depan generasi kita. Ya, dari paragraf ini banyak banget orang yang udah komentar gitu ya. Soalnya yang dipermasalahkan bukan niat mulianya, tapi bagaimana pelaksanaan dari program tersebut. Apalagi menyangkut anggaran negara yang
begitu fantastis, bisa sampai 1 triliun bahkan ratusan triliun per tahun. Multiplier efek atau efek ganda dari program MBG juga bisa menggerakkan ekonomi di bawah dan ekonomi masyarakat. Terbukti kemarin 3 minggu libur sekolah dan MBG libur, petani dan peternak mengeluh karena hasil pertanian dan peternakan mereka tidak terserap dan harganya jatuh. Demikian juga pedagang di pasar juga sampai harus membuang-buang sayur dan juga buahnya. Ini sebenarnya menarik banget ya, soalnya analisis terkait pedagang dan juga pembeli itu sangat amat dinamis, apalagi ketika MBG libur. Banyak banget orang-orang yang mungkin ya secara mayoritas dan juga angka lebih banyak gitu jumlahnya dibanding pedagang sendiri yang rasa bahagia kalau misalkan harga pokoknya itu akhirnya bisa terjangkau sama mereka. Sedangkan beberapa berita mungkin ada yang menyampaikan kalau misalnya pedagang ada yang seneng, tapi ada juga pedagang yang sedih. Cuman kalau misalnya lihat dari beberapa yang ngedukung MBG gitu ya, jelas mereka bakal nge-highlight berita kalau misalkan banyak pedagang ya, kayak petani dan juga peternak yang sedih gara-gara tidak terserap katanya. Sejauh ini meski menjabat kepala BGN tidak lama, saya sudah meletakkan dasar-dasar untuk memperbaiki ke depan program MBG. Termasuk kemarin sore sudah mengganti 5 eselon 1 yang diambil dari 5 kementerian atau lembaga, yaitu dari Kemenkes, Kemdikdasmen, Kemenku, BPKP, dan Kejaksaan. Dengan diambil dari berbagai kementerian dan lembaga, maka ke depan MBG atau BGN akan diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya. Saat ini juga sudah dibuat 11 tim untuk melakukan reformasi total di BGN. Mulai tim refocusing, yaitu untuk memastikan apakah 62 juta lebih penerima manfaat saat ini tepat sasaran. Pak Presiden sudah menyetujui agar program MBG lebih ditujukan ke 3B, balita, busui, dan bumil, anak-anak SD, SMP, serta siswa semua tingkatan sekolah di kawasan 3T. Nggak ada SMA atau SMK ya, berarti udah dipotong tuh yang SMA SMK. Ada juga tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah operasional karena tidak semua SPPG memenuhi syarat sesuai Juknis. Kemudian juga ada tim program MBG di kawasan 3T tertinggal, terdepan, dan terluar yang sebagian besar masih sulit dijangkau dengan transportasi umum. Ada juga tim efisiensi dan lain-lain. Ya, ini pun dikomentari ya sama banyak banget orang-orang, apalagi di Twitter, karena ada PR yang bahkan pengurus MBG pun tahu gitu ya, harus diselesain dulu sama pemerintah, salah satunya di bidang transportasi. Ya, jalan raya atau jalanannya gitu untuk bisa gampang ngakses tempat-tempat yang dituju ya, mungkin sekolah dan juga tempat-tempat lain ya yang emang diperuntukkan untuk masyarakat, cuman pada akhirnya MBG yang diprioritaskan. Insya Allah pengganti saya adalah adik saya, di mana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal yang menyimpang. Ini adalah spoiler siapa yang akan menggantikan beliau menjadi kepala BGN. Dimana gue udah lihat juga ya, ada beberapa berita yang ngasih tahu nama yang paling berpotensi kalau misalnya dia akan melanjutkan menjadi kepala BGN. Saya konsentrasi di kesehatan dulu ya, friends, soalnya kakak Kim dan Adera sudah tidak mau kompromi dulu segala macam. Mari kita dukung program MBG, bismillah, ini akan membawa kebaikan untuk anak-anak Indonesia dan juga perekonomian di daerah. Jadi begitulah kira-kira full doxly lengkap dari Fesnuk. Kabar yang memberitakan kalau misalkan kepala BGN yang sekarang itu mengundurkan diri. Ya, ini pun udah banyak banget ya yang beritanya, salah satunya Detik News dengan judul mundur dari kepala BGN, Nanik Deyang pamit pengobatan jantung. Ini doxlnya pun sama, kita udah baca bareng-bareng ya. Dan ini pun diberitain juga sama CNBC Indonesia dengan judul Breaking, Nanik Deyang mengundurkan diri dari kepala BGN. Yang kocak kalau misalnya cek di Twitter ya, banyak banget orang-orang yang langsung ngulitin kayak, wah, Bu Nanik ini kerjanya apa lagi ya di pemerintahan ya? Oh, ternyata ada juga nih komisaris Pertamina dan tidak mundur, kata Pak Ardianto ya yang aktif di Twitter. Keren banget emang, buset, dengan komuter machine learningnya langsung dicari tahu gitu. Oh ya, apalagi nih emang menjabat nih sama Bu Nanik, gokil. Oh ya, by the way, buat siapa yang menggantikannya, sebenarnya kita masih belum ada pernyataan resmi dari pemerintah ya. Itu pun waktu gue buat video ngopi ini, gue nggak tahu dalam beberapa jam kemudian apakah ada atau kagak, karena kepala BGN itu merupakan posisi yang sentral dan nggak mungkin itu kosong dalam waktu 2 hari 3 harian, pasti langsung dicari tahu siapa orangnya. Dan kita pun udah ngelihat ya dari sedikit kalimat doxly statusnya Bu Nanik kalau yang menggantikannya itu dalam tanda kutip sosok adik saya. Dan ketika lu cek di media sosial ya, terus habis itu di media nasional, ternyata udah ada yang spill siapa kandidat kuat yang akan menggantikan Bu Nanik sebagai kepala BGN. Namanya Pak Sudaryono. Di mana dia katanya itu adalah wakil Menteri Pertanian. Jadi gua nggak tahu apakah ini bakal double job lagi atau jabatan wakil Menteri Pertanian itu dilepas gitu. Tapi ini pun udah dapat konfirmasi dari Liputan 6 ya, di mana Liputan 6 sendiri itu udah mewawancari sejumlah narasumber dan katanya beberapa narasumber tersebut itu membenarkan
bahwa Sudaryono akan menggantikan Nanik SDyang sebagai kepala BGN. Namun, penunjukan tersebut masih menunggu pengumuman resmi dari presiden. Masih belum ada yang pasti, tapi kandidat paling kuat katanya dia. Ya, sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik SDyang membocorkan calon penggantinya setelah memutuskan mundur dari jabatannya karena alasan kesehatan. Ya, meski tidak menyebut nama, Nanik mengisyaratkan sosok tersebut merupakan orang dekat yang disebutnya sebagai adik. Hal itu disampaikan Nanik melalui unggahan di media sosial Rabu tanggal 22 Juli 2026 sesaat sebelum berangkat ke luar negeri untuk menjalani pengobatan penyakit jantung. Jadi begitulah kira-kira apapun yang berhubungan sama informasi terkait pengunduran diri Kepala BGN yang baru. Goks. Udah ganti lagi baru 45 hari. Lu bakal lebih tahu siapa sosoknya bernama Pak Sudaryono karena orang-orang Twitter itu ngulitin juga terus abis itu nyari tahu gitu ya siapa dan juga sepak terjang dari Pak Sudaryono itu seperti apa. Anyway, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sebentar. Sebenarnya masih ada lagi bahasan soal MBG yang menggelitik gitu. Cuman ya gue coba buat kasih tau aja ya. Gue nggak akan ngebahas di sini. Gue lagi baca juga beritanya, ini menarik banget terkait BGN yang katanya menegaskan motor listrik bukan hasil korupsi karena dibeli pakai uang negara. Kita harus baca lengkap beritanya dulu. Gue nggak bisa langsung asal ngebahas ini dan gue belum baca beritanya. Cuman emang dari judul tai banget sih, kocak. Sejak kapan dibeli pakai uang negara itu bukan hasil korupsi? Justru karena dibeli pakai uang negara, nggak sih? Oh my god. Beritanya gue dapetin dari Twitter by the way. Ya anyway, kayaknya gue gak akan terlalu fokus ya buat MBG. Gue fokus ke bagaimana dinamika dari posisi yang ada di BGN. Salah satunya dari kepala BGN, karena menarik banget nih. Udah 2 orang mundur. Enggak, yang satu bukan mundur sih ya. Yang satu benar terjerat kasus korupsi, yang satu lagi baru mundur. Gue gak tahu nanti next ke depannya bakal kayak gimana. Cuma jelas, sampai jumpa di next video ngopi. Bye-bye.